Carilah bahagia di dalam rimba dan belukar, di lembah dan di bukit-bukit, di kebun dan di kayu-kayu, di daun yang hijau dan bunga yang mekar, di danau dan di sungai yang mengalir. Carilah bahagia pada sang surya yang terbit pagi dan terbenam sore, pada awan yang sedang berarak dan berkumpul, pada burung-burung yang sedang hinggap dan sedang terbang, pada bintang-bintang yang sedang berkelap-kelip dan yang tetap di tempatnya. Carilah bunga di dekat rumahmu, di bandaranya yang baru dibikin, di barisan tanamannya yang baru diatur. Carilah di pinggir sungai sambil bermenung, di puncak-puncak bukit yang didaki dengan payah ke dalam murah yang diturun. Carilah ketika mendengarkan aliran air tengah malam, pada bunyi angin sepoi-sepoi basah, pada persentuhan daun kayu ketika hendak larut, pada bunyi jangkrik tengah malam, dan bunyi katak tengah sawah. Dalam yang semua saya sebutkan itu, tersimpanlah bahagia yang sejati, yang indah, mulia, murni, sakti yang menyuruh paham menjalar, menyuruh perasaan menjalar ke dalam keindahan, kehidupan hati yang telah mati, mendatangkan ketentraman yang sejati di dalam lapangan hayat. Alangkah ramai dan banyaknya yang indah dalam alam ini, bertambah dirundung dan dilihat, maka bertambah jelas kesatuan pokok dalam berbagai ranting, kesatuan ulu dalam berbagai ini. Alangkah miskinnya hidup ini, kalau mata terkembang tapi tak melihat, telinga terdandan tapi tak mendengar. Alangkah payahnya menggesek rebab di telinga kerbau. Gosoklah mata ini bukan dari luar, tapi dari dalam. Cukillah kotoran dalam telinga, bukan dari kulitnya, tapi dari isi. Sehingga apabila melihat yang indah, saudara tidak ingin hendak merusak. Melihat sawah menguning ketika padi mulai masak, bukan semata teringat kepada berapa hasil berasnya. Melihat laut terhampar, bukan semata timbul selera makan ikan. Melihat gadis cantik, bukan semata ingin menambah bini. Bukan saudara, bukan. Pandanglah unta bagaimana ia dijadikan, dan pandanglah langit bagaimana ia diangkatkan, dan pandanglah gunung bagaimana ia dipanjangkan, dan pandanglah bumi bagaimana ia dihamparkan. Kalau saudara hendak mengetahui rahasia kebenaran, ingatlah bahwa usia manusia bukanlah disandarkan pada bilangan tahun ia hidup. Kekayaan manusia bukanlah ukuran gedung dan mobilnya. Nilai umur dan nilai hidup ditentukan oleh halus kasarnya perasaan. Melihat keindahan-keindahan yang ada di sekeliling kita, tergetarkah hati atau membatukah hati melihat bunga kembang, mendengar perkutut berbunyi, dan angin sayu mendayu, bengawan mengalir, dan gunung menjulang langit, dan asap mengepul naik, bukit mewadahi jauh, dan laut dalam membiru. Adakah terjadi soal jawab antara hati saudara, keindahan itu atau diam sajakah? Itu adalah pintu-pintu langit, itu adalah rumus-rumus langit dari sesuatu yang ada di belakang, yaitu keindahan yang mutlak, keindahan yang abadi, keindahan yang azali. Mengapa kita insan ini tidak memperhatikan keindahan yang tersimpan dalam alam, tetapi sudi mencari cacatnya? Mengapa kita tidak memperhatikan keindahan yang memenuhi segenap rohani dan jasmani kita sendiri, dan hanya menjadi aib yang celah orang lain? Mengapa kita hanya hendak memperkatakan keburukan niat orang, hasad dan dengki, tipu dan daya? Sempitkah dunia ini untuk tempat orang menunjukkan bakti kepada Tuhan? Bacalah susunan syair yang indah-indah, tentu timbul keinginan hendak memuji penyusunnya. Bacalah karangan buku yang berfaedah, tentu timbul kerinduan berkenalan dengan pengarang. Maka inilah di hadapan mata kita, yaitu alam. Bacalah, rasailah, masukkan ke dalam jiwa raga, telaklah, niscaya akan timbul keinginan dan kerinduan